Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Apa kabar sahabat Edu semua? Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran biologi dengan materi keanekaragaman hayati atau disebut dengan biodiversity. Kita sering mendengar atau membaca kata keanekaragaman. Apa itu keanekaragaman? Mungkin kita akan berpikir bahwa itu merupakan kumpulan dari sesuatu yang bermacam-macam, baik bentuk, jumlah, tekstur, dan sebagainya. Kata keanekaragaman memang untuk menggambarkan sesuatu yang bermacam-macam, yang terjadi karena perbedaan, misalnya bentuk, ukuran, warna, maupun jumlah. Lalu apa yang dimaksud dengan hayati? Hayati menunjukkan sesuatu yang hidup atau yang berkenaan dengan kehidupan. Sehingga keanekaragaman hayati menggambarkan berbagai makhluk hidup atau organisme di bumi ini atau biosfer. Coba kalian perhatikan berbagai macam tanaman dan hewan di lingkungan sekitar kita. Jika dicermati, maka akan terlihat keanekaragaman atau keberagaman baik bentuk, warna, dan ukuran. Berbagai tanaman dan hewan yang ada di lingkungan sekitar kita menggambarkan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Keanekaragaman tingkat gen, 2. Keanekaragaman tingkat jenis, 3. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen. Apa itu keanekaragaman tingkat gen? Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman yang ada dalam satu spesies yang sama. Misalnya, beberapa perbedaan ciri dan sifat yang ditemukan di antara sesama manusia. Walaupun sama-sama dalam satu spesies Homo sapiens, tetapi di antara kita mempunyai bentuk hidung, warna kulit, warna mata, warna rambut, tinggi tubuh, ataupun kecerdasan yang berbeda-beda. Misalnya juga pada tumbuhan mangga. Tanaman ini memiliki keanekaragaman yang dapat ditemukan dari bentuk buah, rasa, maupun warnanya. Setiap sifat organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau yang disebut dengan gen. Satu dari induk jantan dan yang lainnya dari induk betina. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis. Semua makhluk hidup dalam satu spesies atau jenis memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama. Gen merupakan bagian dari kromosom yang mengendalikan ciri atau sifat suatu organisme yang bersifat diturunkan dari induk atau orang tuanya kepada keturunannya. Gen pada setiap individu, walaupun perangkat dasar penyusunnya sama, tetapi susunannya berbeda-beda, bergantung pada masing-masing induknya. Susunan perangkat gen inilah yang menentukan ciri atau sifat suatu individu dalam satu spesies. Nah, untuk memahaminya, perlu diingat bahwa suatu sifat yang tampak atau yang disebut dengan fenotip merupakan ekspresi dari sifat yang tidak tampak atau genotip yang dikandung oleh gen. Sifat yang tidak tampak ini sering dipengaruhi oleh lingkungan tempat hidupnya yang membuat variasi dari keanekaragaman gen tersebut. Rumusnya adalah F sama dengan G plus L, di mana F adalah fenotip, G adalah genotip, dan L adalah lingkungan. Mari kita bahas yang kedua, yaitu tentang keanekaragaman tingkat jenis. Apa itu keanekaragaman tingkat jenis? Adalah keanekaragaman dalam jenis yang sama atau famili yang sama. Beberapa jenis organisme yang ada yang memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama,
Dalam satu famili, misalnya tumbuhan kelompok palem atau kita sebut dengan palmae seperti kelapa, pinang, aren, sawit, dan korma. Memiliki sifat yang berbeda dan hidup di tempat yang berbeda. Tumbuhan tersebut memiliki spesies yang berbeda. Kelapa memiliki nama spesies Cocos nucifera, tumbuhnya di pantai. Pinang mempunyai nama ilmiah Careca catesu, tumbuh di dataran tinggi. Aren, nama ilmiahnya adalah Arenga pinnata. Sawit, nama ilmiahnya adalah Elais guinesis yang tumbuh di dataran rendah. Nah, contohnya hewan dalam satu famili yaitu famili Felidae atau kelompok kucing yang termasuk dalam genus Panthera, terdiri atas beberapa spesies antara lain harimau dengan nama latin Panthera trigis, singa dengan nama latin Panthera leo, macan tutul dengan nama latin Panthera pardus, jaguar dengan nama latin Panthera onca. Meskipun demikian, antara hewan-hewan tersebut terdapat perbedaan fisik, tingkah laku, dan habitat. Nah, sekarang kita akan membahas keanekaragaman yang ketiga, yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Apa itu keanekaragaman tingkat ekosistem? Adalah keanekaragaman yang ditemukan di antara ekosistem. Susunan biotik dan abiotik setiap jenis ekosistem di permukaan bumi ini tidaklah sama. Semua makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya yang berupa faktor biotik dan faktor abiotik yang menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem. Faktor biotik termasuk berbagai jenis makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Faktor abiotik seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, kelembapan, dan mineral. Nah, sekarang kita membahas tipe ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Kita bahas satu-satu ya. Ekosistem perairan dibagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nah, sekarang kita bahas tentang ekosistem darat. Berdasarkan posisi geografis, ekosistem darat dikelompokkan menjadi beberapa tipe bioma, yaitu bioma hutan hujan tropis, bioma sabana, bioma padang rumput, bioma gurun, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan bioma tundra. Sahabat Edu, materi hari ini sudah selesai kita pelajari. Tentunya saya yakin sahabat Edu sudah dapat memahaminya dengan baik. Apa itu pengertian keanekaragaman hayati dan 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.